Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat menekankan pengobatan bekam ini untuk diamalkan oleh seluruh umatnya. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ma tadawaitum bil hijamah." Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Kemudian dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama minum madu, yang kedua berbekam, dan yang ketiga kai atau besi panas. Namun aku tidak menganjurkan umatku untuk melakukan pengobatan kai. Jadi pengobatan yang utama yaitu madu dan bekam. Madu dan bekam. Madu dan bekam. Masya Allah. Itu pengobatan utama yang dianjurkan dari Rasulullah. Bukan berarti pengobatan lain tidak perlu, tapi madu, bekam, begitu juga pengobatan sunnah yang lain seperti ruqyah itu bisa dikombinasikan dengan semua pengobatan yang lain. Termasuk pengobatan medis bila dikombinasi dengan bekam itu hasilnya lebih bagus. Pengobatan medis dikombinasi dengan madu hasilnya akan lebih bagus. Pengobatan medis dikombinasi dengan ruqyah juga hasilnya akan jadi lebih bagus. Masya Allah. Gitu. Jadi bisa dikombinasi ya bisa dokter dikombinasi. Ya. Bekam ini adalah salah satu pengobatan yang tertua di dunia. Jadi referensi bekam ini sudah ribuan tahun. Ya, bekam ini sudah diamalkan ribuan tahun. Jadi konsep pengobatan ini sudah sangat matang. Saya rasa sudah sangat matang karena sudah diamalkan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan jauh sebelum Rasulullah hadir ke dunia ini, pengobatan bekam sudah ada. Jadi sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi, yaitu pada masa kerajaan Sumeria di Irak kuno, itu sudah ada dokumentasi pengobatan bekam. Itu juga pada masa Babilonia, masa Mesir kuno. Sudah ada dokumentasinya. Sudah ada. Di Cina pun bekam ini sudah diamalkan sejak 2.000 tahun sebelum Masehi. Di Cina. Sedangkan Rasulullah hadir sekitar 600 tahun setelah Masehi. Jadi Rasulullah ini ibaratnya beliau meneruskan anjuran-anjuran dari para nabi-nabi terdahulu untuk kesehatan umatnya. Karena memang pembersihan darah itu salah satu inti dari kesehatan. Karena kita metabolisme tubuh kita ini tentu menghasilkan sampah, sampah metabolisme. Allah sudah menciptakan organ-organ tubuh kita untuk membersihkan sampah-sampah tadi seperti ginjal, seperti liver, kemudian kita berkeringat, itu juga cara-cara yang Allah berikan untuk tubuh kita bisa membuang sampah tadi, sampah metabolisme tadi. Dengan metode bekam. Bekam ini membantu kerja organ-organ yang Allah berikan untuk membersihkan darah tadi. Jadi bekam ini membantu kerja organ-organ tadi. Karena proses detoksifikasi oleh bekam ini sangat efektif untuk membuang sisa-sisa metabolisme tadi berupa kolesterol, asam urat, asam laktat, dan semua racun-racun yang menumpuk dalam tubuh kita ini. Begitu juga sumbatan di pembuluh darah yang sulit dinetralkan atau dibersihkan dengan mekanisme kompensasi tubuh, itu dibersihkan dengan bekam. Jadi bila rutin kita lakukan pengobatan bekam ini, tentu akan menyehatkan organ-organ tubuh kita. Masya Allah. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita setelah donor darah malamnya kita berbekam? Apakah itu baik, dokter? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, jarak antara bekam dan donor itu sebaiknya berselang 2 minggu. Jaraknya 2 minggu. Jangan setelah donor langsung bekam karena donor juga mengeluarkan darah yang cukup signifikan, kemudian ditambah lagi dengan bekam, walaupun bekam tidak terlalu banyak keluar darah, tapi bila digabungkan dengan darah yang keluar dengan donor, tentu jumlah yang keluar akan sangat banyak, sehingga pasien bisa berisiko anemia. Jadi harus ada jarak antara donor dengan bekam itu kira-kira 2 minggu, kecuali pada pasien dengan kondisi HB yang sangat-sangat tinggi. Hemoglobinnya terlalu tinggi, yang disebut sebagai polisitemia vera. Itu HB-nya di atas 17. Nah, itu boleh dibekam dengan jarak donor dengan bekam itu boleh jaraknya 3 hari. Pada kondisi polisitemia, HB-nya terlalu tinggi. Tapi kalau HB-nya normal antara 12 sampai 16, itu jarak donor dengan bekam jaraknya 2 minggu.
Jaraknya harus lebih jauh ya dokter ya. Karena itu juga bagian dari pengeluaran darah kita ya dokter ya. Karena kalau dikeluarkan semua jadinya nggak ada darah lagi. Masya Allah. Kalau dilihat memang bekam ini masih jadi pilihan terakhir dokter. Jadi begitu udah sembuh udah selesai, nggak jadi bekam gitu. Ya, jadi bekam ini punya manfaat ganda. Dia bisa sebagai pencegah penyakit. Ya, dengan kita rutin berbekam setiap bulan, maka banyak penyakit yang bisa tercegah. Kemudian bekam bisa untuk kuratif atau pengobatan. Ya. Misalnya pada kasus hipertensi, penyakit hipertensi itu sangat bagus dibekam. Ya, berdasarkan banyak penelitian, tekanan darah pasien setelah bekam itu turun signifikan. Ya, dan tentunya tidak meninggalkan pengobatan medis, karena pasien hipertensi ini kan mesti minum obat anti hipertensi setiap hari. Nah, pada kasus hipertensi, pasien tidak kita anjurkan untuk meninggalkan anti hipertensinya, tapi dia kombinasi dengan bekam. Nah, dia rutin bekam setiap bulan, maka tekanan darahnya akan turun signifikan, akan terjaga di kondisi yang lebih stabil. Berarti disarankan dalam sebulan minimal sekali ya dokter? Minimal sekali. Kalau misalnya dalam sebulan 2 kali bisa dokter? Bila diperlukan boleh. Bila diperlukan. Misalnya pada pasien kondisi HB-nya terlalu tinggi. HB-nya itu di atas 19, untuk di atas 17. Bekam ya dokter ya? Nah, itu boleh per 2 minggu dia bekam. Pada pasien kolesterol di atas 300, nah, supaya kolesterolnya cepat turun, boleh bekam per 2 minggu. Per 2 minggu. Dan pada kasus asam urat di atas 10, nah, itu boleh bekam per 2 minggu. Per 2 minggu. Jadi tergantung kondisi si pasiennya. Kalau yang lemak jenuh ini yang agak susah ya dokter ya, bisa dikeluarkan dengan lemak-lemaknya ya. Ya, pada kasus LDL tinggi, LDL itu kan lemak jahat ya, itu sangat signifikan turunnya. Itu boleh per 2 minggu. Kalau LDL-nya di atas 400, nah itu boleh per 2 minggu dia bekam. Sampai 3 kali berturut-turut, itu biasanya LDL-nya akan turun signifikan. Dan tetap dikombinasi dengan obat juga. Tetap disarankan dengan artinya obat. Kita kombinasi pengobatan medis, obat-obat medikamentosa atau obat-obat untuk diminum dengan bekam. Maka proses penurunan LDL-nya itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Masya Allah. Ini yang dibekam itu di bagian belakang punggung berarti dokter ya? Titik umumnya di punggung, tapi sebenarnya hampir seluruh tubuh bisa dibekam. Tapi ada juga titik-titik larangan yang tidak boleh dibekam ya. Misalnya di daerah lipatan ya, lipatan siku, lipatan lutut. Nah, itu tidak boleh dibekam. Tidak dianjurkan ya dokter. Ada beberapa titik tidak boleh dibekam, tapi umumnya hampir semua bisa dibekam. Berarti kalau di bagian depan, di bagian dada bisa? Bisa kalau diperlukan. Cuma titik umumnya di punggung. Di punggung. Di punggung karena penumpukan toksin itu paling banyak di daerah punggung. Kalau di telapak kaki dokter biasanya ada? Boleh bisa dilakukan, ya? Tapi pembekaman di telapak kaki harus betul-betul hati-hati, karena itu daerah tubuh yang paling kotor, yang langsung bersinggungan dengan tanah gitu kan, dengan lantai, dengan debu gitu kan. Jadi resiko infeksinya besar bila tidak lakukan dengan cara-cara yang betul-betul steril. Gitu. Setelah bekam di tapak kaki pun biasanya kita perban lagi. Tapak kaki itu kita perban pakai kasa kan, supaya selesai bekam dia jangan langsung menapaki tanah atau menapaki debu gitu. Secara manfaatnya bagi orang mungkin yang belum pernah ikut bekam sebelumnya dokter, ini didapatkan apa saja dokter? Mungkin 90% lebih pasien mengatakan pasca berbekam itu badannya langsung ringan. Langsung ringan, langsung enak, langsung segar. Masya Allah. 90% mengatakan seperti itu. Karena pasca bekam aliran darah sudah lancar, oksigenasi ke seluruh tubuh jadi lancar, sehingga badan terasa fresh, segar, seperti hilang semua beban di badan ini. Iya. Semua beban, utang-utang hilang. Iya, hilang semua. Apakah anak-anak boleh dibekam? Ya, batas usia untuk bekam itu antara 4 tahun sampai 80 tahun. Sampai 80 tahun? 4 tahun sampai 80 tahun. Nah, cuman untuk bekam rutin setiap bulan itu dianjurkan di usia 20 tahun sampai 70 tahun. Nah, itu sebaiknya memang bekamnya rutin setiap bulan. Pada anak-anak, kasus anak-anak, anak usia misalnya 5 tahun, 6 tahun, dia butuh bekam.
misalnya pada kasus alergi, sering kita bekam itu anak-anak kasus alergi. Baik dia dermatitis alergi atau gatal-gatal, sering gatal-gatal di kulitnya, ataupun asma, batu alergi. Nah, itu sangat efektif dibekam. Masya Allah. Karena bekam akan mengurangi mediator-mediator alergi, ya, seperti histamin, zat-zat mediator alergi itu akan berkurang, sehingga reaksi alerginya juga akan berkurang. Cuman tidak perlu rutin pada anak-anak, tidak perlu rutin, tergantung bagaimana kondisinya, kekambuhannya. Bila dia kambuh, bekam lagi gitu kan. Kalau dia aman, ya udah nggak usah bekam. Tapi pada usia dewasa antara 20 tahun sampai 70 tahun itu kita anjurkan rutin. Berdasarkan ilmu fisiologi kedokteran, sejak usia 20 tahun itu sudah mulai menumpuk plak di dinding pembuluh darah. Plak itu sumbatan ini, misalnya ini dinding pembuluh darah, maka sejak usia 20 tahun sudah mulai menumpuk plak di dinding pembuluh darah. Ditambah lagi kalau nggak dengan olahraga ya, dokter. Betul. Apalagi makanan sekarang kan luar biasa kan. Banyak junk food, kurang sehat, tinggi lemak, tinggi kadar garam, tinggi gula. Tentu itu semua akan menyebabkan penumpukan plak itu akan lebih cepat terjadi. Jadi bekam ini salah satu solusi untuk mencegah plak tadi tidak lama menumpuk. Betul. Begitu dia menumpuk, kita keluarkan. Begitu menumpuk, kita keluarkan. Sehingga usia biologis sel kita itu jadi lebih panjang. Gitu. Usia sel pembuluh darah kita jadi lebih panjang. Usia jantung kita jadi lebih panjang. Kesehatan jantungnya, dokter ya. Betul. Dan kualitas hidupnya akan lebih meningkat bila rutin berbekam pada usia dewasa. Dan ini juga harus didukung dengan olahraga yang teratur. Betul. Kemudian konsumsi konsumsi makanan sehat. Seperti itu ya. Bekam itu apakah harus dalam keadaan sehat atau tidak boleh sakit atau tekanan darah harus stabil? Nah, itu bagaimana, dokter? Ada beberapa kondisi yang boleh dibekam, ada juga beberapa kondisi yang tidak boleh dibekam. Umumnya pada pasien sehat itu boleh berbekam rutin, walaupun dia tidak ada sakit. Dia sangat dianjurkan untuk berbekam rutin, karena sampah metabolisme di tubuh kita tuh setiap hari terbentuk. Jadi 1 bulan itu sudah masa pengeluaran sampah tadi dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kita aja sampah di rumah memang harus setiap hari dikeluarkan. Sampah rumah tangga itu kan setiap hari udah kita kumpul semuanya, udah per 3 hari mungkin kita buang, kita keluarkan. Begitu juga sampah di tubuh kita ini minimal 1 bulan sekali itu kita keluarkan, kita buang. Gitu. Kemudian pada kondisi-kondisi sakit tertentu yang malah lebih memerlukan terapi bekam, seperti pada kasus hipertensi tadi, itu lebih-lebih dia perlu untuk berbekam untuk meringankan pompa jantungnya, supaya pompa jantungnya tidak terlalu kuat kan? Dengan bersihnya pembuluh darah, dengan berkurangnya sampah-sampah di darah kita, di pembuluh darah kita, kemudian dengan berkurangnya kekentalan darah dengan kita rutin berbekam, maka pompa jantung akan ringan, tekanan darah akan turun. Cuman pada kondisi-kondisi tekanan darah yang terlalu tinggi, itu kita perlu waspada. Misalnya tekanan darah di atas 200 itu tidak dianjurkan berbekam kecuali kita kasih obat dulu. Dalam satu literatur lain juga disebutkan di atas 180 tekanan darah sistoliknya di atas 180 itu kita harus hati-hati berbekam. Setidaknya pada pembekam yang bukan medis itu hindari pembekaman dengan tekanan darah di atas 180. Jadi sebaiknya dirujuk kepada ahli bekam yang medis, gitu. Dan biasanya kita pun kasih antihipertensi dulu sebelum bekam, bila tekanan darahnya di atas 180. Karena pada saat proses pembekaman, tekanan darah itu bisa naik sedikit. Pada saat kita ngekup itu, itu tekanan darah bisa naik sedikit, tapi kemudian dia akan turun lagi. Begitu selesai proses bekam, dia berangsur-angsur akan turun sampai keadaan sebelum dia berbekam. Sampai keadaan tensi dia sebelum dia berbekam, dia akan turun di bawah batas itu, di bawah level yang sebelum dia berbekam tadi. Misalnya sebelum bekam dia 180, setelah bekam akan turun biasanya di 170 atau 160. Tapi pada saat proses pembekaman itu dia bisa naik sedikit. Makanya pada keadaan tensi di atas 180 dia harus hati-hati kita lakukan pembekaman. Sebaiknya harus dilakukan oleh pembekam yang dokter atau tenaga medis, dan biasanya kita kasih antihipertensi dulu untuk dia turun tekanan darahnya baru boleh dibekam. Kemudian
pada kasus-kasus pasien diabetes ya. Diabetes sangat bagus di bekam, cuman kadar gula pada saat kita bekam itu harus di bawah 300. Harus di bawah 300. Bekam pada pasien diabetes itu sangat bagus untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Pada pasien diabetes itu rata-rata terjadi perburukan sirkulasi darah. Perburukan sirkulasi darah yang tentu akan membuat perburukan dari penyakitnya. Jadi dengan rutin kita bekam, sirkulasinya bagus, gula darahnya stabil, aliran darah ke pankreas, begitu juga persarafan ke pankreas juga diperkuat oleh metode bekam ini sehingga produksi insulinnya akan meningkat. Gitu. Jadi dengan bekam rutin ini selain komponen-komponen yang bisa membebankan pankreas kita seperti kadar gula darah yang berlebih atau toksin-toksin yang membuat pankreas kita mudah rusak gitu kan. Nah, itu akan dikeluarkan. Kemudian dengan bekam bukan hanya mengeluarkan darah kotor saja atau sampah metabolisme saja, tapi dia juga memperbaiki fungsi saraf. Jadi umumnya titik bekam di punggung, pusat persarafan tubuh kita dari otak. Ini central nervous system ada di otak, sumber persarafan, inti persarafan ada di otak. Kemudian dia akan berlanjut ke tulang belakang. Dari tulang belakang itu keluar serabut saraf ke organ-organ targetnya. Jadi kenapa kita bekam titik utama di punggung? Karena dengan kita rangsang persarafan di punggung, di jalur keluarnya saraf dari tulang belakang itu, maka saraf-saraf yang menuju ke organ itu akan teraktivasi, akan bagus fungsinya. Akan koneksi gitu lagi. Ibaratnya kalau HP itu kita cas kembali, kita kasih energi dia kembali. Betul. Maka fungsi-fungsi organ tubuh akan jadi lebih bagus. Ya, pada kondisi tubuh yang terlalu lelah, misalnya kurang tidur, semalaman kita bergadang, nggak bisa tidur gitu kan, kemudian besoknya kita minta dibekam, itu sebaiknya jangan dibekam karena kondisi tersebut berisiko bisa ngedrop kondisi hemodinamik pompa jantung itu tidak stabil pada saat kondisi kurang tidur atau terlalu lelah. Kondisi pompa jantungnya tidak stabil, maka tidak disarankan untuk berbekam kecuali pasien sudah cukup istirahat, sudah cukup tidur ya. Jadi pada kondisi-kondisi seperti itu yang memang betul sebaiknya dihindari bekam daripada terjadi komplikasi yang tidak diinginkan ya. Termasuk tekanan darah yang terlalu rendah di bawah 90, misalnya 85. Tekanan darah 85 itu kan sangat rendah, itu tidak dianjurkan untuk berbekam. Kemudian kondisi wajah yang terlalu pucat, mungkin dia terlalu lelah ataupun HB-nya sedang rendah. Pada kondisi HB di bawah 11, itu tidak dianjurkan untuk berbekam. Jadi pada kondisi pasien datang dengan kondisi pucat, mungkin dia cukup tidur tapi datang dengan kondisi pucat, terlalu lemah, biasanya kita anjurkan cek HB dulu. Kalau HB di bawah 11 tidak kita anjurkan untuk berbekam. Dan pada pasien wanita, karena pada wanita ini sering rendah HB-nya karena ada haid kan, dan pada pasien wanita sering mengalami sakit autoimun gitu, itu yang salah satu penyebab HB pada wanita ini sering rendah. Salah satunya itu selain ada haid, itu juga ada penyakit autoimun, ada penyakit yang di area kewanitaannya, misalnya endometriosis atau mioma uteri yang bisa menyebabkan perdarahan abnormal. Itu bisa membuat HB pada si pasien ini rendah, sehingga pada pasien wanita kita wajibkan untuk pertama kali dia bekam itu mesti cek HB dulu. HB-nya mesti dibawa di atas 11. Gitu, untuk kita tahu profil HB-nya seperti apa. Pertama kali dia datang berbekam, kita mesti cek HB dulu. Pada wanita khususnya. Dokter, ini boleh di-share sedikit mungkin tentang 10 titik bekam sunnahnya yang biasa dilakukan di area mana saja, dokter? Mungkin bisa dijabarkan sedikit. Titik bekam sunnah itu ada yang pertama titik al-kahil namanya, al-kahil. Itu titik di tengah pundak. Di tengah pundak kalau di bahasa titik anatomisnya tengkuk ya. Titik anatomisnya di cervical 7. Cervical 7 itu titik sunnah yang paling penting. Dalam hadis disebutkan siapa berbekam di titik al-kahil maka akan sembuh dari 72 macam penyakit. Kata-kata sembuh ini
kata-kata Rasulullah yang mengatakan sembuh ini bukan berarti begitu bekam 72 di titik tengkuk, langsung 72 macam penyakit sembuh, hilang. Bukan seperti itu maksud Rasulullah, tapi maksud di situ bisa sembuh, bisa juga berkurang. Nah, penyakitnya berkurang. Karena titik tengkuk ini, tengah tengkuk ini itu pusat persarafan untuk banyak saraf-saraf yang lain. Nah, jadi pusat saraf itu ada di kepala. Di kepala, kemudian dia akan turun ke tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Sentralnya ada di titik al-kahil tadi. Di al-kahil tadi. Baru nanti banyak serabut saraf itu dibagi. Dibagi, dia bisa ke jantung, ke paru, ke liver, ke banyak organ-organ dalam. Itu sentralnya di titik al-kahil tadi. Makanya ini titik sangat penting untuk diambil. Kemudian titik katifain, ini titik di bahu. Nah, itu bagus untuk kolesterol. Biasanya pada saat peningkatan kolesterol terlalu tinggi, titik di sini akan terasa berat. Setelah dibekam di situ langsung ringan. Dan ada titik di puncak kepala, umum mukid. Ini juga titik yang sangat penting. Karena di situ pusat pengaturan persarafan seluruh tubuh kita. Betul. Nah, seluruh organ tubuh kita semuanya diatur di sini. Pusat hormonal, pusat persarafan, pusat sensorik, pusat motorik, kesadaran, pikiran, semua di situ. Jadi titik bekam di puncak kepala ini juga salah satu titik yang paling penting yang disebut oleh Nabi titik umum mukid. Sepanjang saya merasakan sendiri di bekam, karena saya rutin juga di bekam tiap bulan. Masya Allah. Jadi pembekam harus dibekam juga, harus rutin berbekam. Betul. Nah, cuma di kepala ini paling cepat jaraknya untuk berbekam itu per 3 bulan. Jadi nggak boleh per bulan nih di kepala. Oh begitu. Nah, paling cepat jaraknya per 3 bulan. Kalau saya sendiri rata-rata minimal per 6 bulan sekali itu ada diambil di kepala. Dan yang saya rasakan senikmat-nikmat bekam itu adalah bekam di kepala. Masya Allah. Nah, itu paling nikmat. Jadi keluhan kita di kepala, rasa berat di kepala, nyeri kepala, kemudian kurang konsentrasi, kurang fokus, susah tidur, was-was, cemas, itu akan jauh berkurang dengan kita bekam di puncak kepala. Kemudian tubuh kita jauh lebih segar, Ibarat kita cas suatu generator itu menghidupkan semua, menghidupkan kembali ya dokter. Semua generator-generator yang lain gitu. Betul. Ini kayaknya semua kru di Siartoid harus dibekam di kepalanya dulu nih, dokter. Karena punya banyak masalah tersendiri ya. Baik. Dokter-dokter Muslim. Generasi awal seperti Ibnu Sina gitu kan. Kemudian ada juga dikembangkan oleh ahli-ahli bekam dari negara Cina gitu kan. Kemudian sekarang karena bekam juga banyak diteliti secara medis, banyak sekali penambahan titik-titik bekam di luar dari titik-titik sunnah tadi. Dan itu tidak masalah karena pada dasarnya seluruh tubuh kita ini berhak untuk dilancarkan aliran darahnya. Setuju dokter. Seluruh tubuh diservis ya. Betul. Seluruh tubuh kita perlu diservis. Kalau motor aja diservis tiap bulan, masa badan gak ini ya dokter ya. Betul. Masya Allah. Kalau malam berarti ini masih disarankan juga untuk bekam dokter atau? Masih maksimal sampai di bawah jam 10 malam itu masih boleh berbekam. Kalau di atas jam 10 malam itu tidak dianjurkan lagi. Oke, baik. Yang membedakan bekam dengan donor. Nah, terkadang donor kita juga perlu rutin katanya untuk melakukan pembersihan darah. Pada prinsipnya tubuh kita ini perlu pembersihan darah. Nah, ada beberapa metode pembersihan darah, ya, diantaranya dengan donor darah, dengan berbekam, dengan terapi lintah. Nah, pada prinsipnya kita perlu pembersihan darah. Nah, pembersihan darah dengan donor itu bersifat sentral, bersifat pembuluh darah besar. Ibaratnya kita bersihkan parit-parit besar. Nah, dalam hadis ada nggak perintah donor? Ada. Ada, tapi bukan disebut donor ya. Tapi disebut fasdu. Ada beberapa hadis tentang fasdu. Kalau hadis tentang bekam ini kan ada lebih dari 300 hadis. Kalau fasdu ada beberapa hadis. Kalau bekam dianjurkan rutin. Kalau fasdu memang tidak ada anjuran rutin. Tapi mengingat donor darah ini, donor darah ini analoginya sama dengan fasdu yang diceritakan oleh Rasulullah, karena sama-sama mengeluarkan dari vena, dari pembuluh darah vena besar. Nah, jadi donor darah ini karena dia punya fungsi sosial juga, ya, selain fungsi pembersihan pembuluh darah, dia punya fungsi sosial, maka bagusnya juga rutin diamalkan, setidaknya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ya. Dan boleh
kita sudah donor ini, perlu lagi bekam nggak? Tetap perlu. Iya. Tetap perlu, karena donor dia membersihkan paret besar, bekam membersihkan paret kecil. Iya. Ya. Yang paling sering sumbat itu paret-paret kecil. Iya. Pembuluh darah kecil itu paling sering tersumbat, terutama yang di punggung. Nah, salah satu tanda paling ringan bahwa sudah terjadi sumbatan di pembuluh darah itu sebenarnya rasa pegal. Nah, rasa pegal di badan itu warning, tanda yang diberikan oleh tubuh kita bahwa sudah mulai terjadi sumbatan ini di pembuluh darah. Plak-plak di dinding pembuluh darah itu mulai numpuk. Iya, betul. Paret-paretnya tuh sudah mulai berlumpur, banyak lumpurnya. Nah, jadi betul. Di saat itulah kita perlu berbekam pada saat badan kita pegal. Walaupun tidak pegal, tapi sudah waktunya untuk berbekam, sudah waktu 1 bulan untuk berbekam. Berbekam saja, bersihkan saja, walaupun kotorannya belum banyak numpuk. Betul. Berarti secara metodenya ada 2 jenis bekam ya dokter ya? Ada yang bekam kering sama bekam basah. Benar dokter, mungkin ada salah kalau dalam ilmu bekam secara umum ada 2 metode, tapi dalam sunnah itu cuma 1 metode, yaitu bekam basah. Bekam basah. Jadi bekam yang bermanfaat secara sunnah dan juga bermanfaat signifikan secara medis itu bekam basah. Bekam kering ada manfaatnya tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Karena target dari bekam ini adalah detoksifikasi. Target utamanya detoksifikasi atau pengeluaran racun. Pengeluaran racun, kemudian membersihkan pembuluh darah. Nah, tentu target itu akan tercapai bila ada pengeluaran darah kotor tadi. Nah, artinya bekam yang betul-betul bermanfaat secara sunnah dan secara medis adalah bekam basah. Terkena stroke ringan, apakah dianjurkan untuk berbekam? Dan apakah ada hari-hari khusus secara metode bekam dengan metode sunnah ini nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter. Pada kasus stroke ringan atau stroke iskemik, itu sangat efektif dibekam, sangat efektif. Terutama stroke-nya yang belum terlalu lama, belum lebih dari 1 bulan, itu sangat efektif kita bekam. Karena sumbatan di pembuluh darah otak tadi, karena penyebab dari stroke iskemik atau stroke ringan tadi adalah penyumbatan di pembuluh darah otak. Begitu sumbatan itu kita vakum, sumbatannya terlepas, aliran darah kembali lancar, oksigenasi ke otak kembali lancar, maka perbaikan sel saraf otak akan lebih cepat terjadi. Ya, tentunya tidak meninggalkan pengobatan medis. Pengobatan medis tetap lanjut, bekam tetap lanjut, kecuali untuk obat pengencer darah pada pasien stroke atau pada pasien jantung koroner. Tentu dokter spesialis memberikan pengencer darah. Jadi pengencer darah itu sebelum bekam itu berhenti 1 hari saja, 1 hari saja sebelum berbekam, sehari sebelum berbekam. Kemudian setelah berbekam lanjut kembali minum obatnya. Dan kombinasi obat-obatan medis dengan bekam ini, sinergi pengobatan medis dengan bekam, membuat pengobatan jadi jauh lebih cepat, lebih cepat proses sembuhnya. Terutama pada stroke yang masih baru, belum lebih dari 1 bulan, itu sangat efektif dibekam. Mudah-mudahan cepat sembuhnya. Pada kasus stroke yang sudah lama, yang sudah kaku, yang otot-ototnya sudah kaku, apakah bekam masih bermanfaat? Masih bermanfaat. Dia akan membantu mengurangi kekakuan, membantu lancarkan aliran darah. Tentu tidak secepat yang masih baru kena stroke. Gitu. Nah, kalau baru kena stroke, dibekam itu proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Insyaallah. Kemudian hari-hari yang dianjurkan sama Nabi dalam 1 minggu itu ada 3 hari yang afdol. Sebenarnya setiap hari itu bagus berbekam. Jangan gara-gara kita tunggu hari udah duluan terjadi penyakit berat gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau dapat hari yang sunnah lebih bagus. Kalaupun nggak dapat hari yang sunnah, semua hari itu bagus. Semua hari bagus dokter ya. Jadi hari yang terbaik dianjurkan sama Nabi Senin, Selasa dan Kamis. Senin, Selasa dan Kamis. Kalau tanggalnya dalam setiap bulan itu tentunya bulan Hijriyah ya, bulan Hijriyahnya di tanggal 17, 19, 21 Hijriyah. Sebelum kita tutup ada 1 pertanyaan lagi yang harus kita bacakan. Dokter, ibu saya persendiannya sakit sehingga tidak bisa sanggup berjalan. Apakah diberikan solusi untuk berbekam, dokter? Ya, kita periksa dulu tingkat keparahannya seperti apa. Kalau gangguan lutut ringan sampai sedang, itu bisa dibekam. Bekam akan membantu meningkatkan aliran darah ke lutut. Di mana aliran darah yang lancar ke arah lutut akan membuat produksi
dari cairan sendinya akan lancar juga. Ya. Jadi dengan lancarnya produksi cairan sendi, maka kekakuan sendi itu akan berkurang. Nah, sehingga nyeri sendi juga akan berkurang. Nah, bisa kita bekam di area sendi, tentunya bukan di tulangnya ya, tapi di sekitar area persendian. Di area persendian. Dan tetap harus dicek terlebih dahulu dokter ya. Ya, kita cek terlebih dahulu. Sebelum nantinya akan mengikuti terapi bekam ini sendiri. Iya, ya. Betul. Jazakumullah khairan bagi yang sudah mendengarkan kami di Ruang Dengar 96,1 FM. Mohon maaf bila terdapat banyak kesilapan dan kesalahan. Dan tetaplah bersama kami di 96,1 FM dan kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah semampumu.